Oke, selamat malam teman-teman semua. Maaf ya, ini belum bisa on cam karena HP-nya nggak bisa teh, kameranya habis jatuh. Aman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk partisipasi pada malam hari ini. Ini kali ini apa ya, luar biasa banget ya, pertama kalinya ada Quantum Love ya teh ya. Yes, betul. Quantum Love, jadi teman-teman yang ikut ini, pesertanya yang katanya hampir 200 atau lebih 200 tuh harus maksimalin malam ini untuk belajar banyak dan memetik banyak hal yang positif untuk malam ini. Kayaknya udah pada nggak sabar banget. Langsung aja kita mulai. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Teh Feby. Ya, thank you Farida. Thank you so much. Aku mewakili teman-teman semua, mewakili tim Ngaji Roso. Mas Hendra kebetulan masih dalam perjalanan urusan pekerjaan di Bali. Tadinya Mas Hendra mau ikut join, tapi aku wakili aja ya teman-teman. Thank you. Hari ini kita berkumpul. Bukan sebuah kebetulan, ada sebuah kebaikan yang begitu besar yang akan terdelivery pada hari ini. Hari ini adalah momen di mana kita akan bercerita tentang quantum love. Jadi ketika kita bicara tentang kata quantum love atau lompatan kuantum dalam judul urusan cinta, kita harus mulai menyadari bahwa tubuh ini adalah tubuh energi. Mungkin teman-teman udah mulai siapin buku sama pulpen ya, kita catat tipis-tipis yang penting-penting ya. Buku sama pulpennya udah mulai boleh disiapin ya. Quantum Love itu bercerita tentang lompatan kuantum dalam judul relationship atau percintaan. Siapa aja sih sebetulnya yang butuh quantum love ini? Honestly sebenarnya bukan hanya para jomblo, bukan. Bukan hanya seseorang yang dalam posisi single saat ini. Quantum love itu dibutuhkan juga untuk seseorang yang sudah menikah, yang belasan tahun atau sekian tahun, tapi ada dalam satu sisi di dalam perjalanan pernikahannya tuh ada hambar-hambar gitu, ada sesuatu yang aduh kayaknya ini nggak asik gitu. Nah, quantum love ini juga bisa dipakai untuk long term seperti itu gitu. Jadi bisa untuk yang single, ini buat siapa aja nih, ini buat gambaran kita ya, bahwa ini bisa dipakai buat yang single untuk menikah, untuk menemukan jodoh sejatinya, bisa juga digunakan pengetahuan dari materi Zoom kali ini tuh untuk yang sudah menikah, bukan untuk menikah lagi ya, tapi untuk menjaga romantisme mereka dalam pernikahan yang sekarang gitu. Bagaimana caranya satu sisi tentang keindahan kita tahu siapa diri kita sebenarnya bisa memperbaiki relationship kita yang udah ada. Entah saat ini kamu udah punya pacar, mau diperbaiki itu, atau pada saat sudah menikah juga ingin memperbaiki itu. Jadi yang belum menikah, yang sudah menikah, atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang tua yang punya anak belum nikah-nikah gitu. Karena di Abundant Revolution itu banyak testimoni di mana orang tua mengkuantum jamkan anaknya menikah dan akhirnya anaknya menikah. Itu ada beberapa itu yang berhasil. Ada seorang bapak yang punya anak satu, anak itu satu-satunya, tapi anak itu menjelang 30 tahun belum nikah-nikah gitu. Bapaknya kuantum jamin anaknya dan terjadi pernikahan di tahun itu. Ada juga seorang ibu yang pengen anaknya nikah, nggak nikah-nikah tuh anak, di kuantum jamin sama ibunya terjadi pernikahan itu. Atau seorang adik terhadap kakak, itu bisa yang ada hubungan DNA kuat ya, hubungan darahnya kuat itu bisa pakai pengetahuan ini, karena judulnya quantum jam untuk relationship. Tapi di sini memang kita akan ambil satu clue terbesar, yaitu seseorang yang belum menikah untuk mendapatkan pasangan sejatinya, untuk mendapatkan cinta sejatinya. Sekaligus kita juga akan membuka prolog cerita kenapa sih belum nikah-nikah.
kenapa sih udah dalam satu judul kesiapan tapi kok belum datang-datang gitu? Apa sih yang menyebabkan realita itu belum terjadi? Apa yang menyebabkan segala sesuatu ini kok tampaknya nggak ada jalan keluar untuk jodoh itu datang, belum kelihatan gitu gambarnya seperti apa, harus melakukan solusinya atas ini semua gitu. Nah, ini sebuah cerita indah perjalanan kita harus mulai catat ya. Hari ini tanggal 13 Oktober 2025. Titik tolak awalnya tuh dari sini. Dari 13 Oktober 2025 kita akan mencatat sebuah cerita. Nanti dari hampir 200 orang ini, karena kita tergabung di grup WhatsApp, aku juga nggak mau ada yang terlewat dari setiap perkembangan teman-teman. Gimana caranya pada akhirnya semua proses bisa kita lewati sama-sama. Kita akan mulai dulu materinya. Tanya jawab kita akan taruh di belakang ya. Tanya jawab kita akan taruh di belakang. Kita akan memulai dulu substansi dari materi kita saat ini. Aku izin untuk share screen. Ya, aku izin untuk share screen. Dari gambaran substansi materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu betul-betul dipengaruhi oleh data file-file memori kita. File-file memori masa kecil kita, file-file memori-memori tentang rekaman begitu banyaknya peristiwa di dalam kehidupan kita, itulah sebetulnya pilar-pilar yang menjadikan realita hidup kamu pada saat ini terasa dan bisa kamu rasakan dalam realita yang sekarang. Kalau kita lihat di sini, gambaran utama bagaimanakah semua kejadian itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa satu alur cerita perjalanan hidup ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu. Mengapa sebuah realita itu belum kita rasakan nyaman hadir di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada substansi dari bagaimanakah realita hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, itu sudah merancang sebuah sistem. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ada di dalam perjalanan hidup ini, teman-teman harus terbuka untuk tahu. Step pertama, kamu harus tahu dulu siapakah dirimu. Itu harus kamu tahu dulu. Yang kedua, yang harus teman-teman tahu, bagaimanakah sistem kerja semesta bekerja di dalam kehidupan kita. Itu harus tahu. Kalau dua ini nggak tahu, bisa dipastikan nih kehidupannya udah pasti deh banyak resahnya pasti. Nah, secara kesimpulan itu kan dibuka di kelas dan itu panjang 3 jam ya. Jadi di sini aku ambil kesimpulannya aja bahwa poin pertama, siapakah dirimu, itu mengulas tentang cerita sejatinya kamu, naturalnya dirimu. Ambil kesimpulan paling simpel, kamu adalah makhluk tanpa batas sebetulnya. Kamu adalah entitas tanpa batas, kamu adalah makhluk energi. Kamu adalah makhluk cahaya sebetulnya. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dicatat dulu itu ya. Siapakah diriku? Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu berdasarkan surat di Al-Quran menerangkan seperti itu, berdasarkan juga Injil, berdasarkan juga di Buddha dan di Hindu, seragam bahasanya itu. Kamu adalah percikannya, percikan kasihnya, percikan cintanya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi defaultnya manusia jauh sebelum manusia diciptakan, itu DNA bawaannya itu berkelimpahan. DNA bawaannya itu bahagia dan berkelimpahan. Jadi DNA bawaannya bahagia dan berkelimpahan itu udah jadi hak hidup kamu gitu. Mengalami kebahagiaan dan kelimpahan.
Tapi masalahnya Teh Feby, kenapa di umur aku yang sekarang atau kenapa di kehidupan aku yang sekarang aku belum merasakan bahagia kelimpahan, bahkan jodoh pun belum datang. Atau udah datang Teh tapi gagal. Aku ingin memulai yang berikutnya dengan cara yang terbaik, cara persiapan lebih awal lewat kelas ini gitu. Dan itu memang sangat tepat gitu. Sebelum kalian semua menikah, tahu dulu cara kerja bagaimana realita hidupmu itu terjadi. Karena realita hidup terjadi itu karena sebuah sistem yang memang sudah diciptakan sama Tuhan semesta atau apapun nama itu disebut. Bahwa kehidupan ini tuh bagaikan cermin begini. Bahwa pantulan di cermin ini adalah realitamu. Tapi isi di dalam dirimu lah yang memantulkan realita. Kenapa kelimpahan, kenapa jodoh, kenapa cinta sejatimu yang membahagiakan kamu dan membuat kelimpahan itu hadir belum ada dan belum kamu rasain? Itu karena ada begitu banyak lapisan endapan emosi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu itu adalah dogma-dogma yang diberikan di lingkungan hidupnya kamu. Dari orang tua, dari kakek nenek, dari keluarga, dari sekolah mungkin. Ada nilai-nilai tertentu yang kurang tepat gitu. Dan pada saat kecil mungkin ada trauma-trauma yang kamu lihat. Entah papa mama berantem, akhirnya kamu jadi ilfeel sama relationship, entah ngelihat papa mukul mama, atau ngelihat mama berantem sama papa, atau ngelihat begitu banyak peristiwa. Karena file-file memori kamu itu ditentukan dari 5 panca indera yang menyerap semua informasi. Semua file-file memori itu datang dan lahir dari file-file data. File-file data berupa apa? Berupa data-data masa kecil ketika kamu melihat, ada 5 panca indera nih. Data itu masuk atau memori itu masuk. Dari mata kamu melihat, telinga kamu mendengar, mulut kamu berkata-kata, dan hati kamu merasa. Semua itu terekam jadi data gitu. Nah, data-data yang tidak pernah kamu terima dan tidak kamu lepaskan inilah yang menjadi pantulan realita hidupmu. Jadi yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu itu adalah lapisan-lapisan endapan emosi. Nah, sekarang kita cek dulu. Sehubungan dengan hidup kamu, sehubungan dengan relationship yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kita lihat substansi dari apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam realita hidupmu saat ini. Kita lihat dulu. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Viva open mic boleh nggak? Viva open mic ya. Bantu teman-teman jawab. Kita lihat di sini bahwa yang menutupi jodoh sejatimu hadir, yang menutupi kebahagiaan itu belum kamu rasain, dan kelimpahan itu belum full kamu rasakan, ada lapisan endapan emosi yang masih menyala di bawah sadar. Sekarang kita cek. Viva mau jawab atau teman-teman bantu jawab juga boleh. Kita cek dulu indikator emosi 1-15 ini, sehubungan dengan relationship ya. Buat teman-teman boleh catat ya, kalau misalnya ini masih ada yang berasa. Boleh catat dan boleh kita jawab sama-sama. Rasa putus asa masih ada nggak, Kak? Ada. Enggak sih, Teh. Oke. Sedih ada nggak? Sedih. Duh, kenapa gini ya, lama gitu. Ada. Rasa cemas teman-teman semua masih ada nggak? Mas ada. Ada. Oke. Rasa bersalah ada nggak? Kenapa ya aku waktu itu nerima dia, kenapa aku jual mahal atau apa gitu, ada rasa bersalah ini hubungan relationship nih. Ada nggak? Ada. Okay. Rasa sakit hati terhadap relationship sebelumnya, sakit hati sama ada. Oke. Rasa benci terhadap seseorang, entah figur otoritas kita, entah papa, mama, ada kebencian tertentu, ada nggak pengalaman teman-teman? Ada. Oke. Rasa kecewa ada nggak? Kecewa terhadap seseorang? Ada. Masa lalumu? Ada. Rasa kesel masih ada nggak? Masih dongkol nih Teh, masih dongkol gitu, kesel masih ada nggak? Ada. Rasa takut masih ada nggak? Aduh Teh, takut
Teh, takut gagal lagi, takut kayak kemarin lagi. Ada. Panjang banget jawaban ada. Bingung, menyesal gitu ada nggak? Rasa bingung dan menyesal gitu ada nggak? Ada. Rasa bingung ada nggak? Ada. Rasa menyesal ada nggak? Rasa menyesal. Ada. Rasa panik, aduh gimana nih? Udah jalan terus nih umur kita gitu. Ada. Oh, kenceng banget. Ada Teh. 51. Ada. Panik ada. Aduh, Mbak Dewi, ada nggak Mbak Dewi rasa khawatir, Mbak? Ada banget. Ada banget. Aduh, pakai banget lagi. Udah deh, kalau yang pakai banget sama aku dimerahin. Sama bingung. Bingung, oke. Rasa marah yang dipendem ada nggak? Marah tapi Ada. Nah, ada kan? Ada, Teh. Ada, sayang. Oke. Terus udah mulai belum muncul rasa menderita? Aduh. Adanya lelah. Menderita ada nggak nih lelah? Ada yang masih rasa menderita gitu ada nggak? Sama relationship sekarang atau yang kemarin? Ada. Aduh, adanya lemes lagi nih. Ada banget. Ada banget. Di titik sekarang masih ada punya utang segala macam nggak yang menghalangi relationship kamu? Piutang ya. Ada nggak utang piutang dan Tidak lain-lain? ada. Tidak ada. Ada nggak yang lain? Ada. Piutang Teh. Ada, Teh. Tidak Teh. Ada. Kesayanganku Lisa Surabaya. Ada, Teh. Sayang. Ada. Nah, sekarang kita lihat sayangku. Ini distabiloin penuh semua sayang. Tulisannya penuh sayang sama stabilo sayang. Kalau dalemannya masih penuh cerita ini gimana ceritanya cinta sejatimu mau masuk sayang? Kegambar nggak sayang? Ketika ini penuh seperti ini, endapannya tuh tadi penuh tuh semua kelihatan kan penuhnya ya? Cinta sejati gimana mau masuk? Wadahnya penuh. Gelasnya udah kepenuhan. Terus gimana caranya cinta sejati yang penuh cinta, penuh kebahagiaan, penuh kelembutan, penuh romantis, mau masuk, harus digimanain gelas penuh ini? Diapain? Mau terus dipegangin lapisannya atau izinkan kamu sambut, terima, izinkan alirkan, izinkan dia mengalir ke energi cinta tanpa batas, izinkan lepaskan. Mau dipegangin terus atau mau dilepasin? Dilepaskan. Mau dilepas. Lepasin, Teh. Pahami dulu substansinya boleh ya. Kalau kamu tetap miara kesel, marah, cemas yang tadi penuh itu, susah masuk itu cinta sejatinya karena frekuensinya nggak sama. Salah satu yang menghalangi jodohmu mau masuk itu adalah belief. Belief apa? Duh gimana dong, umur aku udah segini, bisa nggak ya? Ada nggak yang kayak gitu pemikirannya? Ada Teh, apalagi di sekolah. Ada. Kita rilis ya sayang. Nanti kita rilis ya sayang. Ada juga nggak pemikiran yang gini? Aduh gimana aku kurang cantik. Ada nggak ya yang mau sama aku? Ada nggak? Ada. Nanti kita rilis ya. Untuk yang cowok, kita ada nih yang cowok kayaknya 20 orang ada kali ya. 20 orang ada lah ya. Untuk yang cowok ada nggak limitasi yang menggambarkan gini? Aduh aku belum mapan nih, nanti cewek mana yang mau sama aku gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini nanti kita rilis ya. Komang, kamu di Bali ya. Nanti kita rilis. Lalu ada nggak limitasi diri kamu? Limitasi itu yang melimit atau membatasi gerakmu. Ada nggak limitasi yang menggambarkan gini? Aduh, nanti pasanganku mau menerima aku apa adanya nggak ya? Ada nggak? Ada. Mau menerima anak aku nggak ya? Kalau yang memang mau menikah kedua kali gitu. Mau menerima keluarga aku nggak ya? Atau punya utang mau menerima nggak ya pernikahan ini dengan utang-utangku? Ada. Ada nggak yang begitu? Ada. Nanti ini kita rilis ya. Kita rilis
Rilis ya. Jadi judulnya malam ini, ya, judul malam ini untuk Quantum Jam kita, lepasin rem kamu. Boleh dicatat nggak? Catat dulu boleh nggak? Lepasin rem kamu. Lepasin, kamu ngerem terus sama keterbatasan ya. Kamu di keterbatasan usia, kamu ngerem lagi di keterbatasan gue punya anak, ngerem lagi di keterbatasan, aduh keluarga gue kayak gini, ngerem lagi, aduh gue nggak cantik, ngerem lagi. Ntar nih kita rilis. Judulnya lepasin nggak? Boleh nggak? Boleh. Kembali ke cerita yang tadi aku bilang bab 1. Kamu adalah makhluk tanpa batas. Kamu adalah makhluk unlimited sebetulnya secara potensi. Catat dulu boleh nggak? Sejatinya diriku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Catat dulu ya, aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah percikan ruhnya. Aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Aku adalah bagian dari cinta tanpa batas. Nah, di titik nomor terakhir yang tadi aku sebutin. Aku adalah bagian dari cinta tanpa batas. Di titik kita menyadari bahwa kita nih bagian dari cinta. Kalau mau dianalogikan kayak gini. Mbak Friska, open mic boleh nggak Mbak Friska? Sayang, kamu dari kota mana? Mbak Friska. Halo Teh, Dari kota mana? Jakarta. Mbak Friska, kalau kita mau analogikan Allah dan kita, itu analoginya seperti kalau Allah tuh bagaikan lautan samudra luas, batas itulah Allah. Analogi ya. Kita itu bagaikan kalau tanganmu dimasukin ke air laut, lalu kamu angkat, lalu ada setetes air laut, setetes gitu. Itulah kita. Percikannya. Clear? Kalau lautan tanpa batas itu rasanya kalau kita cobain asin, si percikannya asin juga nggak? Si setetesnya itu kalau kamu cobain? Asin, oke. Kalau Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, punya sifat kasih sayang, kamu punya sifat kasih sayang nggak? Punya. Kalau Allah, Tuhan, punya sifat kelembutan, kamu punya sifat kelembutan nggak? Punya. Kalau Allah, Tuhan, punya sifat kelimpahan tanpa batas, cinta tanpa batas, kamu punya sifat itu juga nggak berarti sebagai percikannya? Oke, got it. Paham ya? Mulai sekarang dan seterusnya, boleh dicatat nggak? Mulai sekarang dan seterusnya, aku terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa akulah sumber cinta itu sendiri. Bahwa cinta tanpa batas hadir di dalam diriku. Bahwa kebahagiaan akan jodoh sejatiku. Bahwa kebahagiaan dalam hadirnya pernikahanku di 2026 terjadi dengan sangat indah, sangat mudah, sangat lembut prosesnya, dan menyenangkan. Wahai semesta yang maha baik, Allah, Tuhan yang maha baik, aku terbuka untuk menerima indahnya cinta sejatiku hadir dan aku alami di dalam kehidupanku ini.
Rizka boleh bantu jawab nggak yang tadi ditulis? Ya kan? Bantu jawab yang tadi ditulis boleh nggak saya? Jawabnya maksudnya gimana? Bantu baca yang kamu tadi tulis. Baca lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang dan seterusnya aku terbuka pada semua kemungkinan bahwa akulah sumbernya. Cinta tanpa batas hadir dalam diriku, bahwa kebahagiaan hadir dalam pernikahanku terjadi sangat indah, mudah, dan lembut, juga menyenangkan. Wahai Allah yang Maha Baik, aku terbuka untuk menerima indahnya cinta sejatiku hadir dalam kehidupanku. Ya. Dalam kalimat itu adalah kalimat baru, ya, yang mengartikan kita terbuka bahwa sesungguhnya sumber cinta dan magnet cinta itu ada di dalam diri kita di sini. Ada di sini. Jadi start pertama, boleh dicatat nggak teman-teman? Syarat 0 jodoh sejati datang. Catat. Syarat 0 jodoh sejati datang. Syarat 0. Kalau yang udah ikut kelas mau udah tahu ini. Syarat 0-nya. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Syarat 0-nya prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Nanti yang tadi dicatat di grup di-share ya, Viva sama Fiona ya. Ini ada yang kelewat nyatet katanya. Nanti di grup WhatsApp di-share. Siap teh. Ya. Syarat 0-nya adalah prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Oke. Mulai sekarang dan seterusnya kita berprasangka bahwa jodoh ini, saat ini, sekarang sudah ada dan tersedia. Boleh nggak? Kita berprasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Izinkan kamu memahami bahwa di sini, saat ini, sekarang jodohmu udah ada. Tugas utama kita adalah semua limitasi sedih, cemas yang tadi penuh nih 1-15, izinkan ini kita urai ke energi cinta tanpa batas ya. Izinkan ini nanti kita larutkan ke energi cinta tanpa batas. Tapi sebelum kita melarutkan ini, kita pahami dulu. Tadi kita udah ulas ya, sejatinya kamu tadi udah dicatat ya. Aku adalah percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Lalu secara analogi, sains membuktikan bahwa 99% dari tubuh manusia itu adalah ruang kosong. Dia berisi energi. Jadi kita adalah tubuh energi. Di dalam tubuh kita ada yang tanpa batas. Begitu pula di luar tubuh kita. Ini adalah bumi. Manusia adalah makhluk energi. Manusia adalah makhluk yang penuh medan listrik. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan getaran setiap hari. Dan bumi juga bergetar dalam getaran tertentu. Dan ini adalah bumi, kita ada di sini. Nah, di bumi ini, kita ada di dalam sebuah galaksi Bima Sakti ini. Ini kita ada di sini. Awalnya ini nih, ini kecil nih, bumi. Tapi kita ada di dalam gugusan planet-planet lain juga. Di dalam galaksi seperti ini. Dan di dalam galaksi juga terdapat 99% ruang kosong berisi energi tanpa batas. Jadi di dalam diri kita ada energi tanpa batas, di luar tubuh kita ada energi tanpa batas. Dan kita ada di dalam energi tanpa batas itu. Jadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, universe kayak gini. Dia terdiri dari triliunan galaksi. Bisa kebayang yang namanya Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut udah nggak kegambar sebetulnya. Pikiran udah nggak sanggup memikirkannya, beyond your imagination. Udah nggak menjangkau gitu. Kalau kita lihat semesta seperti ini, aku mau tanya sama teman-teman semua. Di dalam judul semesta tanpa batas seperti ini. Jodohnya Fiona, si cowok ganteng, baik, soleh itu udah ada di sini belum sih? Sudah, Teteh. Sudah. Jodohnya Mbak Nurhayati udah ada di sini belum? Ada. Jodohnya Mbak Rahma udah ada di sini belum? Ada.
Jodohnya Vivi udah ada di sini belum? Ada. Sebetulnya jodoh kita udah ada dan tersedia di sini saat ini sekarang kan? Bener nggak sih? Amin teh. Bener. Kita samain dulu. Pahamannya kita samain dulu. Bener. Jodoh kita sebetulnya udah ada dan tersedia di semesta ini udah ada. Bener nggak? Benar, Teh. Tapi belum bisa kepegang teh. Belum bisa disentuh dia teh. Gimana membuat jodoh yang udah ada ini hadir dalam kehidupan kita? Gimana caranya? Karena yang namanya jodoh ketika, nih sebuah kesadarannya perlu dipahami dulu. Kamu dan kita semua ingin quantum jam jodoh. Goals jodoh, jika itu terjadi, goals ini dia berada di frekuensi kebahagiaan. Frekuensi terima kasih, syukur, dan bahagia. Ketika jodoh ini datang dalam kehidupan kamu, ketika kamu menikah dengan jodoh sejatimu, rasanya apa? Rasanya pasti kan bahagia, seneng banget, dan happy banget. Bener nggak? Getarannya tuh getaran kebahagiaan, bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Benar. Kayaknya getaran jodohmu adalah getaran kebahagiaan, tapi tubuhmu belum bergetar dalam kebahagiaan itu. Bukankah tadi disebutin ya tubuhnya masih bergetar di sini, Bu? Bener nggak? Tubuhnya masih bergetar di sedih, di kecewa, di khawatir. Ini getarannya sama nggak sama goals kita? Sama nggak? Beda, Teh. Ya teh. Kalau goals yang kita mau, kita quantum jamin goal itu ada di atas, di frekuensi atas, tapi tubuh kitanya dia bergetar di bawah. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kira-kira bisa dapet nggak nih jodohnya ke kita? Frekuensinya beda. Lah, dapet nggak kira-kira? Enggak, Teh. Dapet. Caranya gimana dong? Ininya harus dirilis, sayang, berarti. Bener nggak? Benar. Data di dalam dirimu harus dibenahin, dirilis dari cemas, sedih, trauma masa lalu. Lalu datangnya data-data ini dari mana? Dari sini, sayang, peristiwa masa kecil. Dari sejak kamu di dalam kandungan, kamu 5 tahun ke bawah, nanti disisir ya, pada saat rilis ya. Kamu 10 tahun ke bawah, ada nggak trauma-trauma kamu ngelihat papa mama kamu berkomunikasi, entah kakak kamu, entah siapa. Nah, ini nanti rilis ya. Jadi nanti yang akan kita rilis pertama itu cerita masa kecil kamu 10 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah. Setelah itu baru kita loncat di 2025, ada trauma nggak? Tentang pernikahan atau relationship, kamu pacaran, entah gagal atau apa. Ini juga dirilis. Ketangkep ya, yang mau kita kerjain ya. Jadi yang akan kita lakukan pertama kali, itu adalah satu, sadari. Prasangka baik sama Allah di atas rata-rata pernikahan terjadi di 2026. Siapa yang mau set up pernikahan terjadi di 2026? Ada nggak? Ada, Teh. Saya teh Luna teh. Pernikahan di 2026. Lihat raise hand, boleh nggak? Raise hand di sini. Biar teman-teman yang lain juga ngeliat. Coba raise hand tuh. Luna, Mbak Reski, Mbak Novi, Luna. Sita, Mbak Nia, Mbak Jihan, raise hand di screen. Mas Hendra. Mas Hendra Ojo Thomas. Mas Hendra. Ini Mas Hendra diharamkan. Mas Hendra. Oh, Mbak Viva. Mas Hendra diharamkan. Masya Allah, it's amazing. Ini yang pada raise hand seru banget. Menyenangkan sekali, Mas Hendra. Kita bakal dapat begitu banyak undangan di 2020. Wow, amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Schedule nih ke Jakarta, ke Banjarmasin, Allah, ke Makassar. Amin. Ke Melbourne, Teh. Ke Melbourne juga. Melbourne. Seneng banget. Gue sama Hendra ntar sambil ngonten ya. Wow, mantap. Boleh langsung nyambung ke Sydney Siap, ya, Teh. Kakak. Ke Teman-teman Perancis juga boleh, Teh. Prancis. Oh, Mbak Amalia. Oke, Prancis ya sayang. Siap. Prancis, Itali. It's so amazing, Dra. Jalan Itali kita, Dra.
Sudah Amin, Teteh harus bikin schedule. Amin, amin. Siap teh dengan senang hati. Tip Iya. nih. Mulai sekarang dan seterusnya pahami ini yang raise hand banyak ini. Ini vibrasinya luar biasa. Aku kan pengen jingkrak ini 2016 banyak undangan. Satu hal yang harus dipahami teman-teman. Remnya diblongin dulu boleh ya? Rem limitasinya diblongin dulu boleh ya? Boleh. Boleh banget. Aduh ini bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Umur aku udah sekian ya. Itu diblongin dulu remnya. Boleh ya? Boleh teh. Nah, Boleh teh, boleh banget. Dalam gambaran ini, dalam gambaran cerita cinta tanpa batas ini, pahami dulu syarat 0 yang tadi. Prasangka pada Allah di atas rata-rata. Pahami, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Buat prasangka bahwa pernikahan itu terjadi di 2026. Clear? Clear ya? Kita buat prasangkanya ya. Clear Kita teh. buat law of assumption-nya dulu. Buat asumsinya dulu. Ini terjadi di 2026. Why? Karena kan jodohnya udah ada. Di semesta ini udah ada kan tadi nih. Kita balik lagi lihat ke sini. Udah ada kan? Udah ada kan? Jodohmu udah ada kan di sini kan? Di semesta ini udah ada kan? Di kelimpahan tanpa batas semesta ini udah ada kan cowok kriteria cinta sejati kamu tuh udah ada di sini. Bener nggak? Udah ada. Nah, ketika kita menyadari jodoh kita udah ada dan tersedia, sadari bahwa kamu adalah medan magnet dan medan cinta itu sendiri. Boleh dicatat nggak? Aku adalah sumber dari medan cinta itu sendiri. Catat. Mulai sekarang dan seterusnya, aku terbuka untuk memahami dan menerima bahwa aku adalah medan cinta dan medan magnet atas cinta sejatiku. Mulai sekarang dan seterusnya, aku terbuka untuk menerima jodoh sejatiku hadir dalam kehidupanku. Karena dia udah ada dan tersedia. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan lepaskan rem yang melimitasi aku. Agar jodohku datang dengan mudah dan menyenangkan. Aku lepaskan remnya. Kita akan melepaskan remnya dengan cara rilis ya. Apa yang dirilis? Apa yang mau kita rilis? Yang tadi udah dijawab sama teman-teman semua. Bagasi emosinya. Yes. Nanti cara rilisnya kita loncat dulu ke cerita masa kecil kamu ya, yang membatasi adanya rasa sedih, adanya rasa cemas. Kita loncat dulu ke masa kecil kamu, mungkin kamu ngelihat papa mama berantem, mungkin kamu ngelihat papa mukul mama, mungkin kamu menyaksikan perceraian seperti aku dulu nyaksin itu. Mungkin kamu juga melihat KDART yang terjadi, mungkin kamu melihat kakakmu gagal nikah atau apapun itu, mungkin kamu melihat itu semua. Nanti di cerita masa kecil ini izinkan kamu sambut dan terima, dan izinkan alirkan dan lepaskan itu limitasinya. Lalu nanti masuk di 2025. Nah, tapi pondasi awalnya harus paham dulu. Paham yang tadi aku bilang, bab 1, siapakah dirimu? Diulas dulu sedikit, Fiona boleh nggak? Simpulin dong sedikit buat remind bab 1, siapakah dirimu? Boleh ucapin nggak Fiona? Siapakah diri kita sebenarnya? Siapakah diri kita? Aku adalah entitas tanpa batas. Aku adalah makhluk cahaya. Aku adalah percikan ruhnya tanpa batas dan berkelimpahan. Ya, itu bab 1.